Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia itu bisa ngelakuin apa aja, termasuk ngelakuin hal yang gak mereka bisa. Ketika mereka gak bisa ngelakuin hal itu juga adalah salah satu kebisaan manusia. Jangan mulai dulu. Bisa untuk tidak bisa itu juga keinginan kita. Gagal ngelakuin sesuatu atau tidak bisa menguasai sesuatu itu keinginan kita. Dan kita bisa ngelakuin hal yang kita tidak bisa. Pernah gak lu waktu dulu sekolah tuh, karena takut belum ngerjain PR di hari Senin dan kebetulan jam mata pelajaran pertama tuh MTK, terus kalian pura-pura sakit di pagi hari biar gak jadi berangkat sekolah? Bagi yang pernah doang nih, yang awalnya lu pura-pura sakit, ternyata beneran sakit. Dalam mindset lu itu, gue harus pusing nih, gue harus demam nih, kening gue harus panas nih, gitu. Dan apa yang terjadi? You did, itu berhasil. Ini sebenarnya gue nyeritain diri gue sendiri ya, dulu waktu sekolah. Kali aja kalian juga pernah ngelakuin hal yang sama kan? Nah, kenapa kita bisa ngelakuin hal yang gak bisa? Karena pada saat itu kita mengaktifkan mode terbaik kita. Gimana caranya bang mengaktifkan mode terbaik? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Kalau kita mau jujur nih ya, jujur terhadap diri sendiri. Ketika kita gagal ngelakuin sesuatu atau menginginkan sesuatu, sebenarnya kita sendiri tahu salahnya kita tuh di mana. Ketika kita nggak bisa mendapatkan itu, minimal banget kita tahu ternyata niat kita salah. Ternyata ada kemunafikan dalam diri atau ketidakjujuran dalam diri kita. Akhirnya yang kita lakukan adalah langkah-langkah yang bukan dalam mode terbaik kita. Itu kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri, kita bisa lihat apakah niat kita udah bener atau ada kemunafikan lagi dalam diri dari tujuan kita. Misal, gue gagal jadi musisi bang karena gue dibully. Gue gagal jadi YouTuber misalnya karena modalnya gak cukup dan alatnya gak ada. Itu sebenarnya alasan lu doang, pengalihan lu doang agar lu tuh ngerasa gak terlalu kalah gitu. Kenapa gue bilang alasan ya? Masa karena dibully doang lu akhirnya nyerah untuk jadi musisi? Masa lu bilang gak ada modalnya tapi lu punya kuota terus tiap hari buat nonton YouTube? Jadi kalau lu jujur terhadap diri sendiri, lu sebenarnya tahu apa yang sebenarnya yang masih kurang yang lu lakuin untuk mencapai itu. Nah, untuk mencapai keberhasilan, yang lu perlu lakuin adalah maksimalitas. Aktifkan mode terbaik. Semua manusia punya mode ini, mode terbaik dalam ngelakuin sesuatu. Mode terbaik ini bisa muncul kalau lu memiliki beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama adalah semangat, ya. Jangan meremehkan semangat, karena semangat ini adalah awal sebuah keinginan. Awal dari segala rencana yang terstruktur. Semangat adalah kunci untuk enjoy dalam melakukan sesuatu. Ketika semangat lu terganggu, lu mustahil bisa mengaktifkan mode serius atau mode terbaik. Walau gimana pun juga, ketika lu ngelakuin sesuatu tanpa rasa semangat, hasilnya nggak bakal maksimal. Lagi semangat-semangatnya bikin konten, cewek lu bikin ulah. Nambahin pikiran, boro-boro nyemangatin. Lu nggak punya semangat ketika lu bikin konten yang lu bikin adalah bukan versi terbaik pastinya. Jadi pastikan lu punya semangat dulu. Terus aspek kedua adalah bahagia. Apapun sekarang yang lu lakukan, kalau lu ngerasa bahagia, hasilnya pasti bagus. Lu udah punya semangat nih ya. Gue pengen kaya, gue pengen sukses. Tapi dalam proses ngelakuinnya, lu nggak menikmati itu dan lu nggak bahagia atas proses itu. Hasilnya juga jelek. Itu bukan mode terbaik lo. Ingat ya, semua manusia punya mode ini. Dan ketika dia punya mode ini, dia bisa memaksimalkan semua apa yang dia lakukan. Mau apapun itu, mau dapetin cewek, mau hubungan langgeng, mau sukses dalam pekerjaan, dalam rekan bisnis, dan lain sebagainya, semuanya, kalau lu punya dan bisa mengaktifkan mode terbaik ini, maka lu bakal sukses. Nah, setelah lu semangat nih ya, lu harus punya rasa bahagia dan menikmati proses yang sedang lu jalani. Di video sebelumnya udah gue jelasin ya, gimana caranya men-trigger kebahagiaan dan merasakan kebahagiaan tanpa mendapatkan. Silahkan ditonton lagi. Jadi kita lanjut ke aspek nomor 3. Yang ketiga, itu bisa.
Nah, setelah lu semangat ya, habis itu lu ngerasain nikmat prosesnya dan lu bahagia atas hal itu, aspek ketiga yang perlu lu rasakan adalah lu harus ngerasa bisa. Optimis lah ya, tapi gue lebih suka diksi bisa sih. Karena optimis itu kan keyakinan, tapi belum yakin sepenuhnya, karena dia hanya optimis. Nah, makanya gue pakai diksinya tuh bisa gitu di aspek nomor 3 ini. Sama halnya kayak di intro ya, gue harus bisa sakit nih di hari Senin, dan akhirnya lu sakit beneran gitu, demam ya. Ini aspek yang penting banget ya, lu harus tanamkan mindset dalam pikiran lu bahwa lu bisa. Jangan pernah meremehkan belief system atau the power of will. Orang zaman dulu suka tuh bermain-main dengan sugesti kayak begini dalam mendapatkan pasangan ya. Jadi semacam kayak ada pantun buat dapetin pasangan. Kalau misalkan ini dibacakan, nanti dia bakal suka dan tergila-gila sama kamu kan gitu ya. Harus bacakan mantra-mantranya. Mantra-mantranya yuk, ada mantra-mantranya. Ada mantranya, maksudnya gimana mantra-mantranya? Nur mati, pintu mati, alam pecah, pintu terbuka. Hai penguasa jagat raya, seakan menaklukkan dia, inna seikotul maut. Ada nggak dulu yang punya mantra ya atau pantun-pantun gitu dari orang tua buat dapetin cewek tuh? Itu sebenarnya bukan pantunnya yang bisa ngedapetin cewek atau mantranya, enggak, tapi keyakinan kita dan rasa percaya diri kita ketika mengucapkan itu. Maka mode terbaik lu adalah ngerasain dan menanamkan pikiran bahwa lu bisa. Terus aspek keempat, ikhtiar atau usaha ya. Jadi sebenarnya gini loh, aspeknya itu 3 tadi doang sebenarnya. Yang keempat ini adalah bentuk action lo. Ya, 3 poin tadi itu penting banget. Semangat, bahagia, dan bisa. Ya, itu dengan otomatis lo mengaktifkan mode terbaik lo dalam melakukan atau mencapai sesuatu apapun itu. Kalau misalkan cara ini gagal ya, berarti ada satu aspek atau satu sistem tadi yang lo nggak serius ngerasainnya. Entah itu semangat lu kurang, atau lu kurang bahagia menikmati prosesnya, atau lu masih ngerasa nggak bisa ngelakuin sesuatu. Pasti ada di salah satu dari 3 aspek tersebut yang lu nggak serius ngelakuinnya. Masih ada sedikit rasa pesimis gitu. Jadi ketika lu praktekin ini dan lu bilang, gue gagal bang gitu, gue mohon cek lagi deh sebenarnya apa yang kurang dari 3 aspek itu. Karena kalau misalkan lu udah bener-bener mengaktifkan 3 sistem tadi, artinya mode terbaik dalam diri lu tuh sudah aktif. Dan ketika itu sudah aktif, hal yang lo lakuin itu adalah hal yang terbaik dari versi lo. Gue mau sempurnakan tips ini dengan tips yang kelima ya. Ini juga nggak kalah penting. Untuk mencapai mode terbaik, gue kayaknya nggak ikhlas banget deh kalau ini nggak dimasukin ke dalam salah satu tipsnya. Karena untuk mencapai mode terbaik, lo juga harus bener-bener bersih juga rohaninya. Bukan hanya jasmaninya atau mentalnya, tapi rohaninya, batinnya, di dalam diri lu juga harus bersih. Nah, gimana caranya? Kayaknya gue nggak perlu ngasih tahu deh ya untuk membersihkan rohani. Bagi yang mempunyai agama ya, libatkan Tuhan dalam segala hal yang lo lakukan. Kasih makan rohani lo dengan beribadah menurut agama masing-masing tentunya. Apapun agama lo, libatkan Tuhan dalam setiap urusan lo. Apapun rencana lo, apapun keinginan lo, ketika lo melibatkan Tuhan, ya hasilnya insya Allah baik. Dan sudah pasti untuk mengaktifkan mode terbaik dalam hidup lo adalah dengan melibatkan Tuhan. Karena keyakinan kita terhadap Tuhan itu akan membantu kita dalam segala aspek kehidupan. Segitu aja ya. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah semangat, bahagia, dan berpikir untuk bisa adalah 3 sistem yang mampu menjadikan manusia tak terkalahkan dan mengembalikan manusia ke makhluk yang derajatnya paling tinggi. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Semangat puasanya ya, 6 hari lagi.